Pernah nggak sih nyobain pengobatan herbal, tapi kok rasanya hasilnya gitu-gitu aja? Nah, hari ini kita bakal ngebahas sebuah kerangka yang mungkin jadi jawaban dari pertanyaan itu. Kita akan bedah 4 pilar penting yang bisa bantu kita ngerti proses penyembuhan secara utuh. Jadi, apa sih rahasianya? Kenapa ada orang yang berhasil sembuh, tapi ada juga yang sepertinya jalan di tempat? Ternyata jawabannya itu lebih dari sekedar milih herbal yang pas. Ada sebuah kerangka, semacam resep sukses yang sering banget kita lewatin. Nah, ini dia kerangka yang saya maksud, rukun penyembuhan. Coba deh bayangin, ini tuh kayak 4 pilar fundamental yang menopang seluruh bangunan kesehatan kita. Masing-masing pilar ini penting banget, dan kita bakal bahas satu persatu. Oke, kita mulai dari pilar yang pertama ya, keyakinan. Mungkin kedengerannya klise, tapi beneran deh. Perjalanan penyembuhan kita itu nggak dimulai dari botol herbal, tapi justru dari pikiran kita sendiri. Ini fondasi yang bakal nentuin seberapa kokoh bangunan kesehatan kita nanti. Pesan di sini tuh dalam banget loh. Keyakinan itu bukan sesuatu yang kita tunggu datang, tapi sesuatu yang harus kita ciptakan. Ini langkah pertama yang proaktif. Kitalah yang pegang kunci buat ngebuka pintu menuju kesembuhan itu. Intinya gini, keyakinan itu ngirim sinyal positif ke seluruh badan kita. Ini bukan sulap, ini beneran. Koneksi antara pikiran dan tubuh yang terbukti secara ilmiah bisa membangkitkan energi dan nguatin imun kita. Tanpa fondasi keyakinan ini, sehebat apapun herbalnya, hasilnya nggak akan maksimal. Oke, kuncinya udah di tangan nih. Sekarang kita butuh pilar kedua, konsistensi. Disinilah banyak dari kita goyah, karena penyembuhan itu ibarat lari maraton, bukan lari sprint. Yuk kita pahami kenapa rutin dan sabar itu penting banget. Kita kan hidup di zaman yang maunya serba instan ya, dan kita pengennya sembuh juga instan. Tapi tubuh kita punya ritmenya sendiri. Penyakit itu nggak muncul dalam semalam. Jadi proses pulihnya juga butuh waktu. Sel-sel di tubuh kita perlu waktu buat memperbaiki diri. Nah, timeline ini ngegambarin prosesnya dengan jelas banget. Proses sakit itu kan bertahap ya, mulai dari paparan racun, terus fungsi organ keganggu, sampai akhirnya gejala muncul. Logikanya, proses sembuhnya juga harus sama, mesti bertahap dan konsisten biar tubuh bisa melakukan perbaikan total. Sekarang kita masuk ke pilar ketiga, dan yang satu ini konsepnya menarik banget. Mungkin namanya kedengeran agak serem ya, krisis, tapi percaya deh, ini justru pertanda yang positif banget. Jadi, apa sih sebenarnya krisis penyembuhan atau yang biasa disebut direction of cure ini? Gampangnya gini, bayangin tubuh kita itu rumah yang lagi direnovasi. Pasti bakal berantakan dan banyak debu dulu kan sebelum akhirnya jadi rapi lagi. Nah, itulah krisis penyembuhan. Ini adalah debu renovasi yang nandain kalau herbalnya lagi bekerja dan proses perbaikan lagi jalan. Tanda-tandanya bisa macam-macam. Dan ya saya tahu beberapa mungkin bikin gak nyaman. Bisa jadi tiba-tiba muncul jerawat atau gatal-gatal. Rasa sakitnya bisa pindah-pindah, seringnya ke bawah kayak ke pinggang atau telapak kaki. Bahkan, penyakit lama yang kita kira udah sembuh, bisa muncul lagi sebentar. Saya mau nekenin poin ini sekali lagi ya. Jangan panik. Ini bukan berarti pengobatannya gagal, justru sebaliknya. Ini adalah bagian normal dari proses detoks dan perbaikan. Tubuh Anda lagi kerja keras, dan ini adalah tanda kemajuan. Nah, sekarang kita sampai di pilar terakhir yang praktis banget. Dosis. Kita udah punya mindset yang benar, kita udah konsisten, dan kita udah paham prosesnya. Tapi pertanyaannya, seberapa banyak herbal yang harus kita minum? Rumusnya sebenarnya cukup simpel dan langsung ke intinya. Aturan dasarnya adalah 1 gram herbal untuk setiap 10 kilogram berat badan. Ini patokan awal yang bagus buat nentuin dosis yang efektif. Biar lebih gampang, kita lihat beberapa contohnya ya. Kalau berat badan Anda 50 kilogram, dosis yang disarankan itu 5 gram. Kalau 70 kilogram ya 7 gram. Dan gitu seterusnya. Simple banget kan? Ini buat mastiin tubuh kita dapat jumlah herbal yang cukup buat bekerja secara optimal. Jadi intinya adalah personalisasi. Dosis yang pas itu mastiin semua usaha kita di 3 pilar sebelumnya, keyakinan dan konsistensi, nggak jadi sia-sia. Nyesuaiin dosis sama berat badan itu langkah krusial biar herbalnya benar-benar efektif. Jadi, ini dia keempat pilar penyembuhan yang bekerja barengan. Kita mulai dengan ngebangun keyakinan yang kuat, lalu kita jalanin prosesnya dengan sabar dan konsisten. Terus kita sambut krisis penyembuhan sebagai tanda kemajuan. Dan terakhir, kita pastiin tubuh dapat bahan bakar yang cukup dengan dosis yang tepat. Sebuah pendekatan yang benar-benar lengkap. Nah, sebagai penutup, saya mau ngajak Anda merenung. Setelah memahami keempat pilar ini,
keyakinan, konsistensi, krisis penyembuhan, dan dosis, kira-kira gimana kerangka ini bisa mengubah pendekatan Anda terhadap kesehatan Anda sendiri?